Itu gua taruh di bawah laci kamar gue. Itu gua simpan memang. Ini orang gede yang berlawanan dengan gue karena mungkin merasa menganggap gue bilangin dia notabene harus dicari lah, harus dikejar lah, mengutarakan bahwa ada seseorang yang memang top banget yang dicari oleh aparat penegak hukum kan gue dukung itu gitu. Mungkin dia marah kali. Ya dia melakukan itu wajar aja sekalian gitu. Bisa terima nggak apa yang terima. partai putuskan buat lu? Terima apapun gue gak peduli sekarang, lagi nggak peduli itu. Gue terima dengan Fair segala nggak, Bang? Barang apa yang paling lu sesali yang hilang dari properti lu? ya itu foto keluarga. Iya, bener lah. Foto keluarga. Sama ada tulisan, sebenarnya ada tulisan anak gue perempuan ya. Itu gue taruh di bawah laci kamar gue. Itu gue simpan memang karena dia gambar sendiri, dia bikin tulisan papi sayang sama adek sama abang itu sama mami, dia bilang itu ada tulisan. Itu gue simpan memang karena bukan hanya di foto, tapi gue foto memang, tapi itu tulisan gue anggap satu momen di mana itu akan gue ungkap pada saat dia dewasa nanti. Jadi ini loh, jadi foto-foto yang terkait dengan kenangan-kenangan gue itu cuma 2 itu aja. Foto keluarga sama tulisan anak gue. Yang piala anak gue yang cowok. Wah kasihan juga mereka ya. Dua-duanya dibully lah. Prestasi yang notabene bukan karena seorang bapaknya siapa, tapi kan prestasi anak tuh kan kita nggak bisa mendrive. Dia sendiri loh. Dia pengen drift gitu, dihujat. Oh, anak haram lah, jahanam. Lu bayangin. Ya Allah itu kan bahasanya. Tapi ya itu dah situasi. Bang, tapi abang merasa ada pihak-pihak lain di luar politik juga yang menunggangi isu abang ini? Ada. Menunggangi ya? Jangan tanya siapa, dia Iya. pasti nggak akan jawab juga. Tapi nggak hanya politik nih isunya kan? Enggak. Ini orang gede pasti. Iya. Ini orang gede yang berlawanan dengan gue karena mungkin merasa menganggap gue bilangin dia notabene harus dicari lah, harus dikejar lah. Terkait pekerjaan lu di DPR dong berarti lu? Enggak. Iya, pekerjaan gue DPR, gue mengutarakan bahwa ada seseorang yang memang top banget yang dicari oleh aparat penegak hukum kan gue dukung itu gitu. Mungkin dia marah kali. Ya dia melakukan itu wajar aja sekalian gitu. Kalau mau tahu ya di tracking aja omongan Bang Rodi yang agak keras kepada orang-orang yang besar gitu. Iya, itu gampang, lu lihat aja banyak kok. Ntar gue tanya Iman Syafi'i. Iya. Dia punya Dan clipping. satu lagi yang paling lagi heboh mungkin 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu masalah mafia BBM yang beredar tangki minyak supply ke kapal gitu kan. Nah, adalah orang tanya, orang gede juga nanya, bro, itu beneran tuh? Kita jawab, bro, 30 tahun lalu mungkin ya. 30 tahun lalu ya. Tangki bahan bakar menyuplai ke kapal. Tapi lihat videonya. Apa iya Pelabuhan Tanjung Priok bisa nerima kapal segede gitu dengan suasana pelabuhan yang begitu? Itu AI banget dibuatnya. Bodoh gitu. Enggak pada performa yang sesuai. Oh iya juga ya, kata si bos gede ini. Ya udahlah, lu tilai aja. 30 tahun lalu mungkin iya. Itu di mana? Di Muara Baru sana. Sekarang teknologi lu gak bisa ngapain. Kalau dibilang gue, oh iya gue mantan mafia. Itu bener, sampai hari ini pun gue bilang enggak, iya bener. Itu 30 tahun lalu. Iya bener, kenapa? Karena perbedaan harga di dalam negeri sama di luar negeri itu beda. Kenapa akhirnya dibilang, oh mafia? Bukan, karena orang nganggap, oh ini bisnisnya gila nih anak gitu. Ya, di mana orang dapat rezeki, bisnis baik, bukan maling, situasi di mana orang pengen dapetin untung segede-gedenya. Ya itu bisnis. Salah? Enggak, ini namanya bisnis. Lihat tuh, salah satu daerah, lihat nih, tuh besi-besi diambil. Duit. Ya itu tadi. Belilah semurah-murahnya, maka jual semahal-mahalnya. Kalau yang di rumah gua, ambil sebanyak-banyaknya, dapetinlah hartanya. Untuk cari makan. Emang setelah dia jual terus emang bisa itu orang akhirnya kaya raya? Kagak.
Udah kebencian sesaat, ambil harta, udah gue ikhlasin, ambil makan berkah buat Bang, dia. tapi ada yang rame isu demonstrasi ini dikaitkan sama orang Muhammad Rizal Khalid katanya bang. Nah itu Kapolri juga sempat ngomong dan lain-lain dan banyak orang mengatakan bahwa beliau ini juga sering muncul di acara Partai Nasdem gitu misalnya dekat sama Partai Ya Nasdem. kan kalau Pak Reza kenal sama Surya Paloh kan dia temenan lama. Kan dia kenal juga sama semua orang kok. Sama semua partai dia kenal kok. Cukup signifikan di era zamannya Pak SBY kan. Juga dia orang bagian dari kekuasaan. Cuman kan dugaan-dugaan yang mungkin tim investigasi akan selesaikan ini pencari fakta agar terang benderang. Tapi saya nggak yakin tim investigasi ini memberikan transparansi ke ruang publik. Nggak yakin gue. Tapi tim investigasi dibuat pasti ada. Tapi ujungnya nanti entah sampai di mana kan kita nggak tahu. Rakyat kita kan pelupa. Dah. Kita ucapin terima kasih kepada semua pihak yang telah mengajar Ahmad Sahroni sampai hari ini. 285 juta manusia di Republik ini kenal sama Sahroni. Dan gue terima kasih kepada mereka yang mengkonten Sahroni untuk mencari sedikit rezeki. Dan gue ikhlas. Silakanlah terus berkarya untuk mengucapkan Ahmad Sahroni. Masih mimpi jadi presiden nggak bang? Tutup. Jadi presiden is my dream.